Halo semuanya, kita lanjut lagi ya. Kali ini kita akan bahas nih untuk soal kelas 10 ya, yang kimianya yaitu tentang hukum dasar kimia. Oke, jadi untuk materi yang ini juga ada di persiapan untuk ujian semester 1. Jadi teman-teman semuanya kalau masih belum mengerti banget gitu ya, jadi perhatikan benar-benar gimana cara ngerjainnya. Dan nanti kalau misalnya teman-teman butuh soal-soal yang lebih banyak lagi, nanti cek aja di playlist tentang hukum dasar kimia, itu udah banyak banget contohnya gitu ya. Oke, kita mulai untuk soal nomor 1. Di antara reaksi berikut ini yang tidak memenuhi hukum Lavoisier. Oke, jadi sebelum kita ngerjain ini, teman-teman harus tahu dulu hukum Lavoisier itu bunyinya apa. Kayak gitu ya. Oke, ini. Jadi hukum Lavoisier itu bunyinya adalah massa sebelum zat bereaksi itu sama dengan massa zat setelah bereaksi. Oke, di sini yang ditanya itu yang bukan ya. Oke, ini dia. Jadi massa sebelum, nih ya, misal nih, produk reaktannya itu adalah A, terus berubah menjadi B, kayak gitu. Jadi yang dimaksud massa sebelum itu adalah yang A ini, atau posisinya sebagai reaktan. Dan massa sesudah itu adalah produknya atau hasil reaksinya. Jadi massanya A ini, misalnya A ini itu yang bereaksi itu 3 gram. Nanti hasilnya B ini juga 3 gram. Gitu. Jadi jika keadaannya seperti ini yang disebut dengan hukum Lavoisier atau yang sering disebut juga dengan hukum kekekalan massa. Gitu ya. Hukum kekekalan massa. Oke. Terus di sini yang ditanya itu adalah yang tidak, berarti jelas ya kita tinggal nambahin aja kayak gitu. Misal nih kita buat ya sekaligus teman-teman review lagi untuk tahu rumus-rumus kimianya. Ini kan belerang simbolnya S. Ini tembaga simbolnya itu adalah Cu. Oke, dia menjadi tembaga 2 sulfida. 2 ini adalah miliknya si Cu. Berarti jadinya CuS. Kok 2-nya nggak ada? Kayak gitu. Ingat lagi yang tata nama ya. Cu kan di sini 2 plus. S itu 2 min. Kali silang jadinya itu adalah CuS. Ada sih 2-nya di sini. Tetapi kan ini bisa disederhanain nih. Jadinya CuS. Kayak gitu ya. Di sini ini 5 gram, ini 10 gram, berarti kalau kita jumlahin 5 tambah 10, 15 dong. Oh, di sini juga 15, berarti ini benar, ya kan? Terus, oke, kita cek dulu nih, ini benar. Lanjut yang B-nya. Belerang lagi. Oke, belerang bereaksi dengan besi. Besi itu simbolnya Fe, menghasilkan besi 2 sulfida. Oke, besinya di sini dia biloxnya 2. S-nya 2 min, sama seperti ini ya. Jadinya FeS. Nah, di sini FeS. Ini 2 gram, ini 3,5. Kalau ini kita jumlahkan jadinya kan 5,5 ya. Nah, ini benar 5,5 kayak gitu. Berarti ini sesuai. Oke, kita cek yang C. Oksigen. Oke, oksigen itu nah ini ya. Bereaksi dengan hidrogen. Nih, tapi kan dia bisa berdiri sendiri ya. Begini. Jadinya H2O. Oke. Ini katanya oksigen 1 gram, hidrogennya 8 gram. Ini 9 gram. Berarti 1 tambah 8 kan 9. Berarti sama dong. Ini juga kan kalau kita tambahin sama dengan 15. Ini juga kita tambahin sama dengan 5,5. Berarti ini juga benar. Oke. Kita cek yang ini, yang D. Karbon rumus kimianya C, ditambah dengan oksigen menjadi karbon dioksida, rumus kimianya adalah CO2. Ini 5 gram C-nya, oksigennya 8. Seharusnya kan kalau ini kita jumlahin kan jumlahnya ini sama dengan 13 ya kan? Tetapi di sini yang ada itu malah 10, berarti nggak sama. Ya kan? Berarti ini yang salah. Jadi yang D ini tidak memenuhi hukum Lavoisier. Gitu ya. Jadi ingat hukum Lavoisier itu adalah hukum kekekalan massa, di mana massa zat sebelum bereaksi itu sama dengan massa zat setelah bereaksi. Ingat ada keadaannya dalam keadaan tertutup. Oke, jadi kalau misalnya dibuat dalam keadaan terbuka nih wadahnya itu, kalau misalnya yang dihasilkan itu ada gas, itu nanti gasnya bakal lepas kalau dalam keadaan terbuka. Oke, lanjut untuk soal yang kedua. 10 mili gas nitrogen, dan 15 mili gas nitrogen tepat habis bereaksi menjadi 10 mili gas NXOY.
Tentukan rumus kimia dari NXOY ini berapa? Oke, kita buat dulu nih rumusnya. Nitrogen itu kan N. N itu nggak bisa berdiri sendiri karena dia merupakan molekul diatomik, berarti dia N2. Oke, ditambah ini oksigen. Oksigen juga sama, dia itu molekul diatomik. Jadinya O2. Menjadi nih NXOY. Oke, jadi kita mau tahu nih X-nya ini berapa, Y-nya ini berapa. Oke, ini kan diketahui nih volume masing-masing ya. Nih, jadi teman-teman ingat volume ini kalau misalnya untuk mencari rumus kimia dari suatu senyawa yang belum diketahui, kita bisa jadikan dia sebagai koefisiennya. Koefisien itu angka yang di depan sini. Oke, jadi di sini nitrogennya ada 10 liter, berarti di sini 10, oksigennya di sini 15 liter, sedangkan di sini ada 10 liter. Oke, terus nih angka 10 ini, oke, kita buat dulu ya, sekalian ini jelasin ya supaya teman-teman semuanya ngerti. Ini koefisien namanya. Yang dua ini di bawah ini namanya indeks. Oke, perlu teman-teman ketahui kalau dalam persamaan reaksi kimia, koefisien ini yang diganti. Sedangkan indeks ini nggak boleh diganti sama sekali. Oke, jadi jika teman-teman ganti yang dua ini, maksudnya angka di bawah ini, itu sama aja teman-teman ganti rumus kimianya. Kayak gitu ya, ingat sekali lagi ya. Jadi ini nggak boleh diganti indeksnya. Dan satu lagi, indeks ini itu menunjukkan jumlah atom dari unsur yang di depannya. Jadi misal nih, kalau kita cuma nulisnya N2, ya kan? Berarti 2 ini miliknya si N. Berarti di sini ada berapa atomnya N? Ada 2, gitu. Jadi ada 2 atom N. Gitu ya. Beda kata kalau misalnya nih ada koefisiennya. Oke, jadi koefisien ini juga menunjukkan jumlah semuanya total. Kalau ini kan dia maksudnya cuma satu doang. Jadi kalau nggak ada dibuat angka sini ya ini sama aja 1 kayak gitu. Jadi untuk menghitung totalnya itu berapa? Berarti ini bentar dulu. Ini maksudnya itu adalah 10 molekul nitrogen. Gitu. Jadi kalau kita mau tahu atomnya berapa, berarti tinggal kalikan aja 10-nya dikali 2. Kayak gitu. Jadi di sini nanti terdiri dari 20 atom N. Kayak gitu ya. Oke, kita buat nih. Jadi di sini N-nya itu sama dengan 10 dikali 2 sama dengan 20. Oke. Di sini kita cari nih N-nya lagi berapa? Ya kan? Ini kan dia X nih indeksnya, berarti dikali 10. Berarti sama dengan 10X. Oke. Di sini udah diketahui N-nya itu adalah 20. Kita ganti aja, substitusi. Jadi ganti N-nya ini jadi 20. 20 sama dengan 10X. Berarti X sama dengan 20 dibagi 10. Sama dengan 2. Oke, lanjut lagi. Oksigennya di sini. Hal yang sama ya, berarti oksigen di sini kalikan koefisien dengan indeksnya. Berarti 15 dikali 2 sama dengan 30. Kita cek di sini oksigennya. Nah, ini 10 dikali Y ya. Berarti oksigen sama dengan 10Y. Ganti nilai O-nya yang udah kita peroleh tadi yaitu 30. Berarti ini 30 sama dengan 10 dikali Y. Y sama dengan 30 dibagi 10. Berarti sama dengan 3. Oke, kita tinggal ganti aja. Ya kan? N. X-nya berapa? Ini nih yang kita cari. 2. O. Y-nya berapa? 3. Ini dia. Oke, jadi dia dapat diperoleh nanti nama senyawanya itu dinitrogen trioksida. Oke, gampang kan? Oke, lanjut lagi untuk soal yang ketiga. Perhatikan data garam yang berasal dari beberapa daerah tersebut. Oke, di sini ada 3 jenis ya, 3 jenis garam. Yaitu yang pertama dari Sumatera, yang kedua dari Kalimantan, yang ketiga impor. Bedanya di sini diambil masanya itu beda-beda, ya kan? Yang ditanya, buktikanlah perbandingan natrium dan klorin dari masing-masing garam tersebut adalah tetap. Oke, kita cek nih. Jadi untuk mencari seperti ini, kita harus buat salah satunya itu 1. Oke, caranya bagaimana? Cara gampangnya gini. Jadi yang masanya itu lebih kecil, itu dibagi dengan yang paling kecil. Misal nih ya, ini kan antara yang Sumatera dulu ya. Natriumnya 0,786.
massa klorinnya 1,214. Di antara dua ini yang paling kecil yang mana? Yang 0,786 kan? Nah, berarti ini dibagi 0,786. Ini juga sama, kayak gitu. Jadi pembaginya sama. Oke, ini siapa yang paling kecil? Dia juga 0,59. Ini juga dibagi 0,59. Kayak gitu. Ini antara ini. Ini juga berarti 0,983. Ini juga dibagi dengan 0,983. Berarti kan hasil baginya ini kan 1, ini juga 1, ini juga 1. Oke, kita cek nih. Berapa hasil baginya? 1,214 dibagi 0,786. Oke, hasil baginya itu nanti bakalan sama ya. 1,54, 1,54, 1,54. Berarti ini ternyata benar dia tetap. Jadi perbandingan antara natrium dan klorinnya itu 1 dibanding 1,54. Oke, jadi dari manapun berasalnya itu garam, misalnya nih dari luar negeri manapun, yang namanya garam yang rumus kimianya adalah NaCl, itu kalau misalnya mau buat dia dari unsur natrium sama klorin, itu dia perbandingannya ini. Oke, lanjut nih. Nomor 4. Unsur nitrogen dan unsur oksigen dapat membentuk 3 senyawa, yaitu NO, NO2, dan NO3. Perhatikan datanya yang ini ya. Oke, pertanyaannya, tentukan massa unsur N, ini bukan massa ya, sorry. Ini perbandingan. Oke, salah ngetik typo. Oke, ini perbandingan ya. Jadi perbandingan unsur N pada ketiga senyawa tersebut, baru yang B-nya perbandingan massa O pada ketiga senyawa tersebut, dan yang C-nya apakah sesuai dengan hukum Dalton. Oke, kita cek nih. Kita cek satu-satu, berarti di sini udah diketahui massanya. Sama dengan halnya dengan yang tadi, kita baginya dengan massanya yang paling kecil. Kayak gitu ya, supaya nanti ada perbandingannya tuh 1 banding berapa, kayak gitu. Jadi kita buat perbandingan itu paling kecil, nggak bisa langsung dibagi lagi, kayak gitu loh. Maksudnya ada bulatnya gitu. Oke, jadi kalau misalnya ini kan 14, ini 16, berarti ini juga dibagi. Oke, terus lagi ya, nomor 1, 2, 3, tapi saya ngikutin aja. Ini berarti 14 dibagi 14. Ini juga 14 dibagi 14. Yang 3 juga sama ya. Sama-sama dibagi 14. Oke, yang ini juga. Ini 16 dibagi 14. Ini 32 dibagi 14. Ini 48 dibagi 14. Oke, ini kan bakalan 1 nih ya. Nah, ini yang kita bagi berapa? Oke, jadi ingat hukum Daltonnya itu bagaimana bunyinya. Oke, jadi teman-teman harus belajar lagi ya bunyinya itu bagaimana. Oke, ini 1,114. Kalau 32 dibagi 14 berarti 2,28. Kalau 48 dibagi 14 itu 3,42. Oke, jadi nih, kalau ini kita bulatin, ini kan sama dengan 1. Ini juga kita bulatin 2. Ini juga kita bulatin 3. Kayak gitu. Oke. Jadi perbandingan nitrogen untuk yang A ya, pada ketiga unsur itu adalah 1 banding 1 banding 1. Sedangkan perbandingan oksigennya, berarti oksigen tadi yang ini ya, berarti 1 banding 2 dibanding 3. Sedangkan yang C, apakah sesuai dengan hukum Dalton? Sesuai. Oke, sesuai. Karena gini ya teman-teman, ingat, bunyi hukum Dalton itu adalah jika salah satu massa dibuat tetap, ya kan? Jadi perbandingannya itu dengan massa unsur yang lain pada ketiga senyawa itu adalah bilangan bulat dan sederhana. Dan ini bilangannya bulat sederhana, ya kan? Dengan membuat yang N-nya kita buat tetap sama-sama 1. Oke, gitu? Gampang? Oke. Lanjut lagi untuk soal yang kelima. Gas metana, yaitu rumus kimianya di sini sudah diketahui ya, yaitu CH4, sebanyak 4 liter dibakar habis dengan gas oksigen. Oke, ini persamaan reaksinya juga sudah diketahui. Oke, ini kita tulis ulang di bawah aja, supaya ada space untuk menulis. Oke, ini 2O2 menjadi CO2 plus 2H2O. Oke. Pada suhu dan tekanan yang sama, berapa volume H2O? Oke, di sini yang diketahui volume dari si metananya ya, berarti ini diketahui 4
liter. Kita lihatnya itu volumenya ini berapa, kayak gitu. Teman-teman ingat nih, kalau dalam kimia itu kayak ada magic atau gimana gitu ya. Jadi kalau salah satu nih dalam persamaan reaksi itu diketahui, yang lainnya bisa cari. Kayak gitu, oke? Dengan cara pakai perbandingan koefisien. Nah, ingat tadi ya, koefisien itu adalah angka yang di depan. Nih, oke? Jadi kita mau cari H2O, berarti rumusnya gini. Volume H2O itu sama dengan koefisien dari yang dicari. Yang dicari kan H2O ya, dibagi dengan koefisien dari, karena kita mau cari volume, berarti lihat yang udah diketahui volumenya siapa? Yaitu CH4. Berarti ini koefisien dari CH4. Dikali, karena volume yang dicari, berarti volumenya si CH4. Kayak gitu ya. Sama dengan koefisien H2O ini dia, yaitu 2. Koefisien dari CH4 itu 1. Dikali volumenya si CH4 ada berapa nih? Volume CH4 itu yang ini ya, yaitu 4 liter. Berarti 2 kali 4 berapa? 8 liter. Nemu dah. Terus nanti kan ini kan koefisiennya sama, ini koefisiennya sama. Berarti kalau ini dia 8 liter, ini juga 8 liter. Ini koefisiennya, kalau nggak ada ditulis angka itu berarti 1 ya. Ini kalau 1, ini juga 1. Berarti berapa volumenya ini? Ya udah 4 liter. Kayak gitu. Jadi kalau koefisiennya sama, itu volumenya sama. Kayak gitu. Gampang kan? Lanjut untuk soal berikutnya. Nih. Pada pembakaran 5 liter gas CXHY diperlukan 15 liter gas oksigen serta dihasilkan 10 liter gas karbon dioksida dan air. Oh iya, ini masing-masing ya. Jadi 10 liter karbon dioksida dan 10 liter airnya juga. Persamaan nih. Ditanya, ini rumus nyawanya apa? Kita buat dulu rumus kimianya. Ini caranya sama ya, seperti yang soal sebelumnya. Yang cari rumus kimianya itu apa? Ini dia. Di sini yang diketahui volume, ingat volumenya kita bisa jadikan koefisien. Pinter. Udah ingat ya. Ini 5. Ini oksigennya 15, berarti taruh di depannya ini 15. Ini katanya dihasilkan 10 gas oksigen, karbon dioksida dan air. Ini masing-masing ya. Ini saya typo nih. Ini ada kata masing-masing di sini. Ini 10, ini juga 10. Berarti ingat tadi kalau kita hitung itu adalah jumlah totalnya. Untuk menghitung jumlah totalnya berarti koefisiennya dikali indeksnya. Kayak gitu ya. Jadi di sini jumlah atom C-nya sama dengan 5, ini indeksnya X, berarti 5X. Di sini ada C ya. Nih, berarti C di sini koefisiennya 10, indeksnya di sini. Ini nggak ditulis ya, berarti di sini ada 1. C1. Berarti ini sama dengan C10. Kita ganti yang ini nih. C-nya kan ada 10. Kita ganti di sini 10. Sama dengan 5X. Berarti X sama dengan 10 dibagi 5. X sama dengan 2. Gampang kan? Ini yang dicari itu bukan O ya, tapi H. Berarti di sini hanya berapa? Pintar. Udah bisa nih. Ini kan 10 dikali 2. 10 dikali 2 berarti sama dengan 20. Sedangkan kalau di sini, ini kan koefisien 5 ya. H, koefisiennya 5. Ini indeksnya Y, itu yang kita cari. Ganti hanya, ini 20 sama dengan 5Y. Berarti Y sama dengan 20 per 5. Y sama dengan 4. Ganti ya. C, X-nya berapa? 2. H-nya berapa? 4. Udah ketemu nih rumus kimianya. Ini rumus hidrokarbon ya. Yaitu ini namanya itu adalah etena. Gas etena nih. Udah gampang kan? Oh iya, udah habis. Demikian dulu untuk soal pembahasannya. Semoga teman-teman semuanya bisa kebantu nih untuk persiapan ujian semesternya ya. Dan seperti yang saya bilang di awal tadi, kalau teman-teman pengen butuh latihan soal lebih banyak lagi, udah ada penjelasan dan jawabannya, cek aja di playlistnya itu udah banyak soalnya. Cek nanti playlistnya itu namanya Hukum Dasar Kimia ya. Demikian dulu. Semoga teman-teman semuanya lulus ujiannya dan mendapatkan nilai yang terbaik, nilai yang bagus. Jangan lupa subscribe dan share ya. Terima kasih.